Salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berbahagia di dalam bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera surgawi akan memenuhi kita semua. Bahkan berkat Tuhan akan menyertai kita dari awal pendengaran kita kepada firman sampai kepada akhirnya nanti, sehingga kita selalu akan merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan dengan kasih karunia akan memenuhi kita semua. Salam yang sama saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ikut mendengarkan pemberitaan lewat internet dimanapun sudah berada. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Kita kembali pada kitab Rut Fatsal yang kedua. Kita masih akan terus membahas ini. Kitab Rut Fatsal yang kedua, bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, bicara dari hal Rut berada di ladang Boas. Rut mengumpulkan, Rut memungut gandum yang tercecer di ladang Boas. Kita baca satu ayat yang kedua dari Rut Fatsal yang kedua, yang kesekian kali kita akan membacakan ini atau kita mendengarkan ini. Ayat 2 juga ayat yang ke-7. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Iya. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut. Ayat 7 ini kesaksian dari para pekerja Boas yang bersaksi kepada Boas, kepada majikan mereka. Ketika Boas bertanya siapa perempuan ini, ya mereka menyaksikan. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini, ya, di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya, seketika pun ia tidak berhenti. Ini mengajarkan kepada kita suatu teladan yang benar, yang baik. Rut itu orang yang menggunakan waktu, orang yang bekerja selagi hari masih siang. Kata Tuhan, bekerjalah selagi hari masih siang, sebab akan datang malam di mana orang tidak dapat bekerja lagi. Di masa siang, masa terang, masa di mana matahari kasih Allah itu sedang bekerja, akan datang malam di mana kasih Allah itu tidak lagi bekerja. Ya, malam itu kasih Allah tidak lagi bekerja. Saya kira kasih Allah, matahari tidak lagi memancarkan sinarnya, kasih Allah tidak lagi bekerja, maka kita tidak akan pernah bisa lagi bekerja, atau kita tidak akan pernah lagi dapat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan itu tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk bisa berubah, tidak ada waktu untuk mengalami pemulihan, tidak ada waktu untuk mengalami pengangkatan. Selagi hari masih siang, itu adalah saat dimana kita harus berpacu dengan waktu, kita harus bergumul, kita harus berusaha untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sakoya, untuk mengalami bukan hanya berkat-berkat Tuhan secara lahiriah, tapi bagaimana supaya hidup kita ini alami keubah demi keubah, alami pembaharuan demi pembaharuan, sampai kepada puncak dari pembaharuan kita mengalami pembaharuan Yerusalem yang baru, suatu kehidupan yang tidak lagi ditandai dengan tanda-tanda manusia lama. Ya, puji Tuhan. Di dalam Rut Fatsal yang kedua ayat 2 tadi kita kembali ingat bahwa Rut berada di ladang Boas, ya, memungut bulir-bulir jelai
bulir-bulir gandum yang tersisa, yang tercecer, dengan lebih dulu meminta izin, ya, supaya dia diizinkan, dia mendapatkan kemurahan, ya, dia minta izin untuk diizinkan memungut gandum atau jelai di belakang para pekerja. Sakuya, dari sini kita tahu bahwa Rut berada di ladang Boaz bukan karena upah, ya, bukan karena upah dia bekerja, bukan karena upah dia bekerja, bukan karena terikat dengan upah dia bekerja, bukan karena terikat dengan perjanjian, dengan kontrak, Sakuya, tapi dia berada di ladang Boaz memungut jelai-jelai yang tersisa, yang tercecer, itu hanya berdasarkan kemurahan, berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kebaikan Tuhan. Sakuya, jadi dia tidak ada ikatan perjanjian untuk bekerja. Kalau kamu bekerja 1 hari seperti orang-orang yang bekerja di ladang anggur, Saku 1 hari diberi upah 1 dinar, ya. Tapi Rut ini orang yang bekerja semuanya tanpa ikatan perjanjian. Karena itu tadi saya katakan, kalau dia bisa bekerja itu hanya kemurahan. Ini adalah gambaran dari kita bangsa kafir. Sakuya, kita tidak ada di dalam rancangan, di dalam rencana pekerjaan penebusan Tuhan. Seperti ke dalam Matius 15 kepada perempuan Kanani, Tuhan bilang, aku diutus hanya untuk, ya, hanya untuk domba-domba yang sesat dari antara orang Israel. Tapi kalau kemudian ternyata kita bangsa kafir bisa berada, bisa hidup dalam pekerjaan penebusan Tuhan sampai hari ini, maka itu semata-mata hanya kebaikan Tuhan, ya, bukan karena sesuatu alasan, ya, bukan karena sesuatu hak yang ada pada kita kemudian Tuhan menebus. Sekali lagi, semata-mata hanya karena kebaikan, hanya karena kemurahan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan karena itu kita diminta oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam kasih karunia, maka kita harus menjadi orang yang tahu menghargai kasih karunia. Jangan membuat kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia dengan hidup yang tidak tahu menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Rut menjadi orang yang begitu sungguh-sungguh menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan, karena dia tahu waktunya cuma sedikit. Ya, karena itu dia tidak berhenti, dia tidak membiarkan tangannya berhenti. Sakuya, kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan ini yang dilakukan oleh Rut, menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Selagi waktu itu masih ada, dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Sakuya, dia tidak membiarkan tangannya berhenti. Sakuya, itu yang disaksikan oleh para pegawai. Dia tidak membiarkan tangannya terhenti. Sakuya, dia menggunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang masih tersisa. Kita sekarang berada pada waktu-waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sakuya, dalam kitab Injil kita diingatkan itu. Kita punya waktu yang sedikit. Karena itu kita harus berjuang. Ya, kita harus berjuang dengan waktu yang tersisa ini. Sakuya, kita harus berjuang. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 kita lihat. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Sakuya, Pengkhotbah 9 ayat 10.
Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, itu artinya selagi kita masih diberi waktu, ada kesempatan untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Bukan hanya menyangkut perkara lahirnya, tapi juga terutama adalah pekerjaan-pekerjaan di dalam Tuhan. Saat kita berada di ladangnya Tuhan, itu cuma kemurahan seperti Rut berada di ladangnya Boas. Kita sekarang sedang berada di ladang Tuhan. Sahabat Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah bangunan Allah, kamu adalah ladang Allah. Kita sekarang berada di ladangnya Tuhan. Kita punya kesempatan bekerja seperti Rut bekerja. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Akan ada saatnya malam itu datang. Dunia orang mati itu dunia kegelapan, tempat yang gelap. Di dalam dunia orang mati tidak ada orang di sana yang menyadari tentang pekerjaan, arti dari pekerjaan. Di tempat orang mati tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat. Tidak ada orang yang bersyukur dari tengah-tengah dunia kematian. Hanya ada pada orang hidup. Kita masih diberi waktu, kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Kita diberi perpanjangan umur, kita berada di ladangnya Tuhan, seperti Rut berada di ladangnya Boas. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, supaya kita tahu, ayat demi ayat saya harus buktikan apa yang saya sampaikan, harus dibuktikan, harus diterangkan dengan ayat, karena firman itu adalah ayat yang menerangkan ayat. Ayat 9, 1 Korintus 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Iya, itu kehidupan kita. Kita adalah bangunan Allah. Itu artinya kita harus memposisikan hidup kita sebagai kehidupan yang mau dibangun, mau dibentuk. Kita adalah bangunan Allah, bukan bangunan rumah secara jasmani yang kita bangun menurut keinginan kita, menurut model kita, menurut bentuk yang kita inginkan. Tapi kalau kita dikatakan bangunan Allah, maka kita harus menjadi kehidupan yang dibangun sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan mau sendiri, keinginan sendiri, apapun keadaan kita, siapapun kita. Kalau kita adalah bangunan Allah, kita harus mau memposisikan, kita harus mau mendudukkan hidup kita, kita harus mau menyerahkan hidup kita sebagai kehidupan yang dibangun menurut kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu ada di dalam firman yang harus dilakukan. Ya, kita ditebus, kita dipanggil, itu adalah untuk melakukan kehendak Allah. Kita jadi orang-orang yang dipanggil adalah supaya kita menjadi orang yang berjalan dalam iman. Itu orang yang dipanggil. Kita menjadi orang yang berjalan dalam iman. Ingat ya, Efesus 4, kita harus hidup sebagai orang dipanggil, kita harus hidup berpadanan dengan panggilan. Kita dipanggil, ditebus oleh Tuhan supaya kita berjalan dalam iman, berkelakuan hidup sebagai orang-orang beriman. Nah, orang yang dipanggil itu praktek hidup orang yang dipanggil berjalan dalam iman. Maka itu artinya dia harus jadi orang yang taat. Itu orang berjalan dalam imannya. Artinya dia harus menjadi orang yang taat,
melakukan kehendak Allah. Gitu. Kalau saudara merasa saudara adalah orang dipanggil karena korban Kristus, kalau saudara merasa sampai hari ini kita adalah orang yang diselamatkan karena ditebus, dibayar oleh darah Yesus, maka kita adalah orang dipanggil. Nah, kalau kita orang dipanggil, kita harus jadi orang yang berjalan dalam iman, ya, berkelakuan sebagai orang-orang beriman, bukan orang percaya, tapi berkelakuan seperti orang kafir, orang tidak mengenal Tuhan. Tapi sebagai orang dipanggil, orang percaya, maka kita dipanggil itu adalah untuk berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman itu artinya kita hidup menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Kita hidup melakukan kehendak Allah. Itu orang yang hidup menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, itu sama dengan dia hidup melakukan kehendak Allah. Jadi setiap kali kita melakukan kehendak Allah, itu artinya kita hidup mau menyesuaikan diri kita dengan kehendak Allah. Ya, setiap kali kita melakukan, setiap kali kita taat kepada kehendaknya, itu artinya kita membawa diri kita, kita melakukan diri kita untuk sesuai dengan kehendaknya. Nah, orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang dibangun menjadi bangunan Allah, bait Allah yang kudus. Ya, itu kehidupan yang dijadikan sebagai bait Allah yang kudus, untuk menjadi tempat tinggal Allah. Bait Allah yang kudus itu adalah menjadi tempat tinggal Allah. Seperti ketika Musa membangun tabernakel, kemah Musa, dikenal dengan kemah Musa atau tabernakel, itu dibangun adalah menjadi tempat tinggalnya Allah. Supaya aku diam, kata Keluaran 25. Ya, kamu harus membangunkan bagiku sebuah tempat kudus supaya aku diam di tengah-tengah orang Israel. Ya, seperti itu. Jadi kita menjadi bangunan Allah. 1 Korintus 3:9 itu adalah kehidupan-kehidupan yang dibangun menurut kehendak Allah. Itulah kehidupan-kehidupan yang hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Itulah kehidupan yang membawa hidupnya untuk sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tapi selain itu, Rasul Paulus bilang kita adalah ladang Allah. Nah, kalau kita ini adalah ladang Allah, maka kita ini adalah pekerja di ladang itu. Kalau kita tidak membiarkan ladang ini ditumbuhi semak duri dan onak, maka kita harus bekerja. Itu. Ya. Jadi kalau kita tidak mau ladang ini, kita ini ladang Allah. Kalau kita tidak mau ladang Allah ini ditumbuhi semak duri dan rumput duri, maka kita harus mengerjakan. Kita harus bekerja. Dan kita cuma bisa bekerja selagi hari masih siang. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita ketika kita ada di ladang, kerjakan itu sekuat tenaga kita. Ya, ketika menemukan di ladang ini ada semak duri, ayo disingkirkan. Ketika menemukan di ladang ini ada rumput duri, disingkirkan. Itu maunya Tuhan. Sebab dari ladang ini Tuhan inginkan ada buah-buah, ada tanaman yang bertumbuh, dan ada buah-buah yang kemudian dapat dipersembahkan kepada Allah. Itu gunanya kita menjadi ladang, kita menjadi bangunan Allah, dibangun sesuai dengan kehendak Allah supaya jadi tempat tinggal Allah. Kita jadi ladang Allah supaya dari ladang Allah ini ada persembahan buah-buah yang menyenangkan hatinya Tuhan.
Dan karena itu tubuh ini, hidup ini yang adalah ladang Allah, jangan biarkan ditumbuhi dengan duri, rumput duri dan semak duri. Rumput duri, semak duri itu adalah praktek dari kehidupan yang tidak taat pada firman. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka bumi ini, tanah ini, kepada Adam Tuhan bilang, dia akan menumbuhkan rumput duri dan semak duri bagimu. Rumput duri, semak duri, itu adalah praktek, adalah kelakuan hidup dari orang-orang yang tidak taat kepada firman. Rumput duri, semak duri itu juga adalah praktek dari kehidupan yang tidak mau berubah. Tadi karena Adam dan Hawa melanggar, hukumannya kepada Adam dengan berpeluh keringat, engkau akan mencari rezeki seumur hidupmu, tapi tanah ini menumbuhkan semak duri dan rumput duri. Ya, kalau ragu coba kita baca. Mari, Kejadian 3 coba dibaca. Ya, hukuman kepada Adam, supaya jangan ragu ya. Kejadian pasal yang ketiga bisa ditemukan, terkutuklah tanah ini karena engkau. Ayat berapa? Di atas ayat 15. Bisa ditemukan enggak? Bisa? Ayo. Tidak bisa temukan? Mari saya bantu saja. Ayat 17 mulai. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat yang ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini satu hukuman karena ketidaktaatan. Ya. Ada dua hal yang menjadi sebab tanah ini menumbuhkan rumput duri dan semak duri bagi Adam. Yang pertama, karena Adam itu tidak taat pada firman. Firman Allah pertama kali datang kepada Adam, bukan kepada Hawa. Dalam Kejadian pasal yang kedua. Firman Allah pertama datang kepada Adam. Semua buah pohon dalam taman ini dan seterusnya. Sesudah itu baru ada penciptaan Hawa. Dalam Kejadian 2 ayat 18 mulai baru Tuhan lihat tidak baik Adam seorang diri, Tuhan ciptakan seorang penolong yang sepadan. Ya, sepadan. Tapi firman dilanggar. Yang kedua, kesalahan Adam itu adalah karena mendengar perkataan istrinya yang salah. Ini menyangkut dosa dalam nikah. Ya, saya mau ingatkan, dalam nikah jangan ada istri yang memaksakan kehendak pada suami tapi salah. Ya. Sebab seringkali kejatuhan seorang suami itu karena peran seorang istri. Tuhan bilang kan begitu, karena engkau mendengar perkataan istrimu. Ini perkataan yang salah. Kalau perkataan yang benar itu bersyukur. Seorang suami punya istri yang bisa mengingatkan suami untuk jangan jatuh dalam kesalahan, untuk jangan jatuh dalam penyimpangan. Suami bersyukur. Saya punya istri yang bukan cuma senang kalau terima doi,
terima uang. Kalau suami bawa berkat, wah mukanya senyumnya lebar. Iya, jangan. Seorang istri juga harus bisa mengingatkan suaminya untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik untuk menjaga nikah rumah tangga itu dalam kebaikan. Seorang suami bersyukur punya istri yang bisa mengingatkan. Karena itu para istri, jadilah istri yang bukan cuma bersyukur karena suami bawa berkat, ya, bawa duit, tapi bersyukur bukan hanya karena perkara-perkara lahiriah, tapi juga perkara-perkara yang rohani. Kejatuhan Adam karena ini kesalahan istri. Mulai dari sini kan dalam suratan Timotius Paulus bilang, aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar orang laki-laki. Ini yang sampai hari ini masih sulit. Banyak orang sulit menerima. Ya, kalau seorang perempuan tidak boleh mengajar di dalam jemaat. Suratan Timotius, suratan Korintus, tidak sopan kata Rasul Paulus. Tapi ini banyak diabaikan karena perempuan ingin khotbah. Sehingga ya banyak diabaikan, bahkan ditentang. Padahal memang kalau seorang perempuan tidak hidup sesuai dengan firman, dia akan menjadi penyebab kejatuhan. Kalau dalam nikah, dalam rumah tangga ya itu. Dalam gereja juga begitu. Ya. Jadi seorang suami dia akan bersyukur kalau juga punya istri yang bisa mengingatkan dia. Tentang perkara-perkara yang baik. Seorang suami yang bisa saja sayang istri, tapi jangan sayang salah. Kalau tahu yang dinasihatkan itu salah, abaikan itu istri yang menasihatkan salah, abaikan nasihatnya. Kembali kepada firman. Balik nasihati dia bahwa yang dia katakan tadi itu tidak betul. Nah, begitu. Ya. Hubungan dalam nikah, hubungan suami istri harus saling mengingatkan, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling menasihati, saling membangun, saling mengasihi, saling hormat, menghormati. Itu diajar oleh firman. Seorang istri yang diingatkan oleh suami untuk satu kesalahan jangan marah. Seorang suami yang diingatkan oleh istri jangan marah kalau itu salah. Kan begitu. Siapa nih? Tadi sudah bilang kesalahan, kejatuhan, penyebab kejatuhan dari Adam yang pertama memang dia tidak taat pada firman. Yang kedua Tuhan bilang karena kamu mendengarkan perkataan istrimu, perkataan yang salah. Kamu makan. Maka terkutuklah tanah ini. Dia akan mengeluarkan rumput duri semak duri. Itu rumput duri semak duri itu di ladang, itu akibat dari ketidaktaatan pada firman. Rumput duri semak duri itu masalah, berbagai masalah, persoalan yang timbul yang menyakitkan. Namanya saja duri, kalau dia menusuk itu menyakitkan. Satu duri yang tertinggal di dalam daging itu sudah sangat menyusahkan. Apalagi kalau banyak duri, bukan cuma semak duri, masih ditambah dengan rumput duri. Ini bicara tentang masalah-masalah, persoalan-persoalan yang mengganggu kebahagiaan nikah manusia, yang membuat nikah itu kehilangan kebahagiaan, kehilangan perhentian, kehilangan damai sejahtera. Sekalipun secara lahiriah mungkin punya harta,
Tapi apa artinya nikah yang bermandikan harta, tapi kemudian di dalamnya tumbuh rumput duri dan semak duri? Tidak ada gunanya. Itu semak duri ya. Jadi jangan biarkan ladang kita, hidup kita, tubuh kita ini ladang Allah. Kerjakan, kata Rasul Paulus. Ya, jangan biarkan tangan berhenti bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Rumput duri, semak duri, sesuatu yang tidak baik, ayo dibersihkan. Jangan hidup masa bodoh. Kita punya waktu yang singkat, waktu yang sedikit hari-hari ini, ya. Seperti Rut bekerja dari pagi sampai petang, tidak membiarkan tangannya untuk melewatkan perkara-perkara yang baik. Kalau ada kesempatan hidup jadi baik lewat penyucian, lewat pembaharuan, gunakan, kerjakan itu. Tangkap itu, ambil itu kesempatan untuk mengalami hidup yang diubahkan, yang dibaharui. Ada kesempatan oleh firman untuk membuang hidup lama, tabiat manusia lama, ayo dibuang. Kata Rasul Paulus, tanggalkan, buang, matikan dalam dirimu. Karena kesempatan tidak selalu ada. Selagi siang, kerjakan ladang ini, dibersihkan dari noda, dari kotoran, dari perkara-perkara yang mengganggu hidup kita. Jangan pernah mau merasa diganggu oleh perkara-perkara yang baik. Ya, perkara yang baik diganggu oleh, maafkan, jangan aku pernah mau diganggu oleh perkara-perkara yang tidak baik sehingga merusak perkara yang baik di dalam kita. Rasul Paulus bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ingatkan kepada kita semua, saat kebaktian Betson kita bicara tentang kelakuan hidup sesuai dengan panggilan. Ayo, orang-orang muda, remaja, silakan sudah mau bergaul, tapi jaga pergaulanmu. Ada batasannya antara pergaulan yang baik dengan tidak baik, jangan dicampur. Dari sejak remaja, kaum muda belajar menolak. Kalau itu yang salah, harus berani mengatakan, saya tidak mau ikuti apapun kata kamu. Jangan terbawa, jangan kebiasaan yang baik rusak. Oleh pergaulan yang buruk. Saudaraku ya, ya orang-orang muda, Rasul Yohanes mengatakan orang-orang muda bisa menang mengalahkan si jahat itu karena firman. Jadi orang menghargai firman. Jadi orang muda, remaja yang memberikan dirinya untuk dijamah oleh Tuhan, untuk dikerjakan, untuk diubahkan dimanapun sudah berada, di lingkungan rumah, lingkungan di tempat tinggal, di lingkungan sekolah. Jaga hidup dari pergaulan yang tidak benar. Ya, jaga, jangan ikut-ikutan. Memang orang muda biasa begitu. Ya, remaja, tapi jaga. Harus tahu, harus belajar untuk menghargai yang baik. Jangan biarkan yang baik di dalam dirimu dirusak oleh yang tidak baik hanya karena ingin menghargai orang lain. Jangan biarkan yang baik di dalam diri yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita ini ladang Allah, saudara-saudara ladang Allah. Jangan biarkan yang baik dirusak oleh yang tidak baik hanya karena ada rasa hormat kepada orang. Tapi orang itu sementara mengerjakan kejahatan, merusak yang baik di dalam kita. Harus berani berkata dengan perkataan iman, saya tidak mau terseret dalam pergaulan yang salah, dalam pergaulan yang buruk. Itu perkataan firman. Harus berani berkata dengan kata-kata iman. Saya tidak mau terseret, saya tidak mau terbabit terkait dengan dosamu.
Gitu. Jangan ikut-ikut rame ya. Itu orang muda. Ya. Jadi kembali kepada rumput duri, semak duri itu. Karena ketidaktaatan Adam pada firman dan karena mendengar nasihat yang salah. Jadi siapapun kita, mau orang dewasa, mau orang-orang muda, remaja, begitu kita mendengar yang salah, kita ikuti melakukan yang salah, kita mencontoh yang salah, kita melakukan yang salah, kejatuhan terjadi. Mulailah tumbuh semak duri dan rumput duri yang akan menyiksa hidup kita. Kemudian rumput duri itu juga bicara tentang kehidupan yang tidak mau berubah. Ibrani, kita lihat suratan Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang keempat mulai. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, merasakan karunia-karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Iya, terus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Iya. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Terus. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dengarkan ayat 7. Dan menghinanya di muka umum. Iya. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya. Tanah itu tanah ladang, menerima air hujan, berkat Tuhan. Mau berkat firman, berkat pekerjaan Roh Kudus dan lain-lain sebagainya. Segala yang baik yang diberikan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi perpanjangan umur, diizinkan bekerja, diizinkan berusaha dan lain sebagainya. Ya, tanah yang menghisap air hujan turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Kalau itu semua dikerjakan dengan baik, itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri, setiap kali menerima turunnya air hujan, berkat Tuhan bukan cuma lahiriah, tapi ada firman, ada pekerjaan Roh Kudus, ada karunia-karunia, ada karunia untuk bisa atau kemurahan Tuhan untuk bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Tapi tanah itu cuma menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna. Dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Itu semak duri dan rumput duri. Itu kehidupan yang sudah menerima kebaikan Tuhan tapi tidak berubah. Tanah ladangnya, ladang hidupnya dibiarkan tumbuh semak duri dan rumput duri. Kenapa? Karena tidak mau dibersihkan. Kayak gitu. Kenapa di ladang itu ada semak duri, rumput duri? Padahal setiap hari dia bisa ke ladang, setiap kali ibadah. Tapi kenapa tetap ada rumput duri, semak duri? Karena tidak mau dibersihkan, menolak diubahkan, menolak pekerjaan penyucian, menolak pekerjaan pembaruan Tuhan. Padahal disediakan oleh Tuhan. Kalau kita menolak, maka rumput duri, semak duri akan menguasai hidup itu. Ya, hanya tunggu waktunya semak duri, rumput duri itu dibakar. Kalau rumput duri, semak duri dibakar, maka tanah ladang yang ada itu hanya merupakan tanah yang hangus, tanah hangus,
Jangan sampai ya, jangan sampai. Ya, itu dia cuma menjadi tanah angus. Coba ya maaf, Yeremia 17. Loh ini ada. Kenapa ada tanah angus? Ya, dihanguskan. Kenapa bisa angus? Karena waktu semak duri, rumput duri dibakar. Oh, lihat aja tanahnya. Hanya ditutupi dengan debu dari semak duri dan rumput duri. Tanahnya berubah warnanya. Ya, ayat Yeremia 17 ayat yang kelima mulai 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, jadi begitu kita mulai jadi orang yang suka mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, itu mengandalkan kekuatan daging sendiri, kita itu sudah berada di bawah kutuk. Belum terkutuk, tapi sudah berada di bawah kutuk. Kalau kita jadi hidup hanya mengandalkan manusia, artinya mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan, bukan seperti carang yang tergantung melekat pada pokok. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan daging, itu sama dengan carang yang lepas dari pokok. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Iya. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Iya. Dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu sangat menderita. Itu kehidupan yang sangat menderita. Padahal kita ditebus oleh Tuhan bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara. Tapi kalau kita mau menderita, sengsara, itu karena Tuhan, iya. Kalau kita diizinkan menderita dan sengsara karena Tuhan, iya, dan memang harus. Tapi kita ditebus bukan untuk menderita karena dosa dan kesalahan. Ini kehidupan ayat yang ke-6. Ini kehidupan yang menderita, mengalami sengsara yang tidak hentinya. Kekuatan sebagai manusia, kelebihannya sebagai manusia tidak mampu menolong. Ayat 5, dia mengandalkan kekuatannya. Di ayat yang ke-6, kekuatannya tidak mampu, kelebihannya tidak mampu menolong. Ya, di tanah yang angus tadi, di tanah yang kering, itu menderita. Hidup di tanah yang kering, hidup mengalami kekeringan. Dalam ibadah pelayanan juga kering. Sekalipun bisa melayani, bisa beribadah, tapi hati tetap kering, seperti berada di tempat yang kering, berada di padang gurun, di padang asin yang tidak ada penduduknya. Coba kalau kita tinggal di padang asin, di tempat yang tidak ada penduduk, kan coba kita sendiri, kita bekerja kita sendiri. Coba begitu kan? Jadi orang mengandalkan, bukan mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya, kemampuan manusianya. Dia seperti orang yang hidup sendiri. Andai kata beribadah, melayani, ya cuma beribadah sendiri. Sudah susah-susah, capek-capek, ya cuma for diri sendiri. Kalau Kolose 2 mengatakan dia beribadah cuma memuaskan dagingnya sendiri. Menderita kan? Kalau saya melayani hanya memuaskan diri saya, ngapain, lebih di rumah saja kan. Kita beribadah melayani untuk menyenangkan Tuhan. Kalau sesuatu yang kita kerjakan itu adalah hanya karena kemurahan,
bukan kekuatan. Ada yang kalau kita tidak mengerti ini, ada yang keliru. Kita harus kuat, ya. Kita harus bisa, iya. Kita harus pandai, iya. Tapi kerjakan semua karena kasih karunia, karena kemurahan. Sebab ayat yang ke-7 dari Yeremia 17 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu kan, itu kebalikannya. Diberkatilah orang. Orang itu siapa? Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang terhormat, tidak terhormat, mau dia punya kedudukan, mau tidak punya kedudukan, tapi begitu mengandalkan Tuhan, dia menjadi orang yang dipuaskan. Di tengah-tengah kekurangannya, dia merasa puas. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup saya memang dalam kekurangan, tapi saya merasakan kepuasan dari Tuhan. Orang kaya juga bilang, Tuhan terima kasih, harta saya banyak, tapi kepuasan yang saya dapatkan bukan dari harta tapi dari Tuhan. Kan sama. Orang dalam kekurangan merasakan kepuasan dari Tuhan. Orang kaya merasakan kepuasan dari Tuhan, bukan dari harta. Kan sama. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Sama, mau pendeta, mau gembala, mau jemaat, sama saudaraku. Kita mengandalkan Tuhan itu kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan itu artinya kita hanya hidup karena kebaikannya. Itu mengandalkan Tuhan. Itu artinya kita hidup hanya karena kebaikan, hanya karena kasih karunia. Dan itu yang dialami. Kita kembali kepada kitab Rut tadi. Itu yang dialami. Masih ada soal lain, soal semak duri dan rumput duri. Tapi ada dua hal yang tadi saya katakan. Ladang itu bisa ditumbuhi semak duri, rumput duri. Kalau kita tidak taat pada firman, kita melakukan nasihat yang salah. Kalau Ibrani 6, kalau kita tidak berubah. Nah, kita kembali kepada kitab Rut. Rut ada di ladang. Cuma diizinkan, diberi kemurahan bekerja di ladang. Itu kemurahan. Kita berada di ladang. Hidup kita ini adalah ladang Allah. Itu cuma kemurahan Tuhan, saudaraku. Sehingga kita ada waktu, kita ada kesempatan untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Berada di ladang Tuhan bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi imam-imam. Kalau kita bukan dipanggil untuk itu, tapi sebagai apapun kita, ketika kita menyadari, sudah menyadari hidup kita hasil pada penebusan Tuhan, kita ladang Allah, mari kita mau bekerja seperti Rut, memanfaatkan setiap waktu, kesempatan dan perpanjangan umur yang diberikan oleh Tuhan ketika kasih karunia masih ada. Itu Rut. Ketika kasih karunia masih ada, gunakan. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Di waktu yang lalu saya sudah kasih contoh orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Itu orang-orang yang diundang ke dalam perjamuan yang besar tapi tidak mau. Saya kita mau seperti Rut. Rut begitu menghargai waktu yang diberikan untuk bekerja di ladang. Nah, Rut mengumpulkan jelai atau gandum. Sudah saya kasih pengertiannya. Pengertian dari Rut mengumpulkan gandum atau jelai yang tercecer. Kalau saudara masih ingat, pengertian yang pertama mengumpulkan butiran-butiran gandum atau jelai. Itu adalah sikap yang sangat menghargai
firman. Sikap yang begitu menghargai. Seperti yang kita dengar lalu juga, seperti yang dikatakan oleh perempuan Kanani kepada Tuhan. Anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Begitu menghargai. Ya, itu Rut mengumpulkan gandum, itu jelai yang tercecer, tertinggal. Itu adalah kehidupan yang menghargai setiap perkataan firman. Percaya, yakin kepada setiap perkataan firman. Sudah ingat ketika perwira Kapernaum, hambanya sakit, Tuhan bilang, aku akan datang. Tapi dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau dalam rumahku. Katakan satu patah kata saja. Katakan sepatah kata saja. Ini arti dari memungut ceceran gandum itu jelai. Ya. Ada sudah bisa lihat di layar. Tapi menghargai setiap perkataan firman itu digambarkan juga oleh perwira Kapernaum. Katakan sepatah kata saja. Ini di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi, hambanya yang hampir mati, mestinya senang. Begitu Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkan. Ya, tapi perwira Kapernaum bilang, tidak perlu. Waktu lain kalau orang Kristen zaman akhir memang lain. Kita kok mau masuk gereja, gembalanya nak besuk. Nah, kan gitu. Kalau zaman akhir gitu, orang Kristen modern begitu kan. Karena ini Kristen masa bodoh. Kalau dibesuk dia ibadah, tidak dibesuk dia tidak ibadah. Nah, begitu. Saya setunggu-tunggu. Mau gembala ndak datang-datang besuk. Padahal saya rindu mau ibadah. Lah kalau rindu ndak usah tunggu dibesuk. Saudaraku. Ya, kalau kamu rindu mau punya uang mesti disuruh cari uang. Cari sendiri kan? Masa mesti diingatkan. Tapi kadang-kadang memang begitu. Kalau Kristennya, kalau anak-anak kan begitu. Begitu ditanya, sudah makan? Belum. Kenapa? Nggak bilang, nggak ngomong makan. Lah tahu kalau orang dewasa kan, orang dewasa malah lain kali nasi istrinya masak belum masak, so tanya, sudah masak nasi belum? So kelar belum? Sudah lapar. Ya, mesti begitu dalam Tuhan begitu. Waktunya beribadah melayani, belum hari Minggu. Hari apa ini ya? Sabtu. Aduh, saya kira hari Minggu mau siap-siap ibadah. Nah itu baru betul. Ya, itu dia semangat. Jangan-jangan ini hari apa Minggu? Aduh, sudah Minggu lagi ya. Saya pikir hari Jumat. Pekerjaan belum selesai kok. Menyesal sudah hari Minggu. Nah itu yang bahaya. Ya, ayo. Perwira Kapernaum bilang, wah Tuhan aku tidak layak. Katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Tuhan juga heran. Tuhan bilang, buat iman seperti ini aku belum pernah lihat ada di antara orang Israel. Aku belum pernah lihat. Perwira Kapernaum bilang, aku ini seorang perwira, di bawahku ada bawahan. Kalau aku bilang sama dia pergi, suruh datang dia datang. Jadi katakan saja, aku juga perwira tapi aku bawakan, di atasku masih ada yang lebih tinggi. Nah, kan begitu. Karena itu dia bilang katakan saja satu kata. Dia begitu percaya hal-hal yang lahiriah yang dia alami, yang dia kerjakan. Itu dia sudah bisa melihat dengan iman. Iya, saya ini perwira, di atas saya
Ada lebih tinggi kalau dia menyuruh saya pergi, saya pergi. Dia bilang datang, saya datang. Begitu juga saya, di bawah saya ada bawahan. Kalau saya bilang pergi, dia pergi, datang, dia datang. Karena itu Tuhan tidak perlu datang ke rumah saya. Katakan satu kata saja. Kalau engkau bilang hambamu sembuh, pasti sembuh. Kalau engkau bilang hambamu tidak akan sembuh, ya sudah. Apapun usaha saya kan sudah begitu. Itu perkataan-perkataan iman yang kita katakan. Hari-hari ini saya selalu ingatkan. Mulailah dengan memperkatakan kata-kata iman. Kata-kata yang mengandung iman. Itu akan menghasilkan gerakan-gerakan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ya, itu kata-kata iman. Tuhan bilang, ya sudah pergilah, hambamu sembuh. Udah. Itu orang yang begitu percaya. Dia bukan cuma percaya kepada setiap perkataan firman, tapi dia mempercayakan hidupnya kepada firman. Itu loh. Kita percaya kepada firman, betul. Tapi ada begitu banyak orang percaya kepada firman, tapi tidak sampai mempercayakan hidup itu kepada firman. Dia nanti percaya kalau sudah ada mujizat, kalau sudah terjadi baru percaya. Dia percaya kepada firman, tapi dia tidak bisa, dia tidak sampai mempercayakan hidupnya. Kenapa? Karena dia tunggu bukti, tunggu mujizat. Bukan begitu. Begitu kita percaya kepada firman, karena kita percaya juga cuma karena kasih karunia, maka harus ditambah dengan mempercayakan hidup kepada firman. Sehingga kita memberi keleluasaan kepada firman itu bekerja. Itu yang betul. Itu yang dilakukan oleh perwira Kapernaum. Itu yang dikerjakan oleh Ruth di padang atau di ladang. Ruth gambar dari orang yang begitu menghargai setiap perkataan firman. Dan dia mengalami pekerjaan firman jauh lebih besar dari yang dia pikirkan. Ya, kemudian pengertian yang kedua dari mengumpulkan gandum, pengertian yang kedua dari mengumpulkan gandum yang tercecer, saku atau jelai, saku, ya, mengumpulkan gandum yang tercecer. Gandum yang tercecer, kalau yang pertama tadi bicara mengumpulkan gandum, itu menghargai firman. Ya, mengumpulkan jelai atau gandum itu sikap menghargai firman, setiap perkataan firman. Yang kedua, mengumpulkan gandum atau jelai yang tercecer. Jelai ini ada dua pengertian. 2A, gandum yang tercecer itu bicara tentang kehidupan yang jatuh hancur dalam dosa. Ya, jadi arti gandum yang tercecer ditanda nomor 2A. Gandum tercecer atau jelai yang tercecer itu bicara kehidupan yang jatuh, yang hancur di dalam dosa. Itu 2A. 2B, gandum atau jelai yang tercecer itu bicara tentang kehidupan yang tidak tergembala, berada di luar penggembalaan, di luar persekutuan. Bisa mengerti ya? Saya ulangi. Pengertian dari jelai, mengumpulkan tadi. Pengertian Ruth mengumpulkan jelai-jelai yang tercecer, ya. Pengertian yang pertama, mengumpulkan jelai itu sikap penghargaan kita kepada firman. Yang kedua, mengumpulkan jelai yang tercecer. Nah, jelai yang tercecer itu, ini arti jelai yang tercecer. Itu yang pertama, 2A, itu kehidupan yang jatuh dalam dosa. Yang kedua, 2B, jelai yang tercecer itu kehidupan yang ada di luar dari persekutuan, berada di luar persekutuan tubuh Kristus, sama dengan kehidupan yang tidak tergembala. Bukan persekutuan gereja. Persekutuan gereja dengan persekutuan tubuh Kristus berbeda. Gereja dan tubuh,
kita bisa satu gereja, tapi belum tentu berada dalam kesatuan, satu kesatuan tubuh Kristus. Orang satu gereja belum tentu ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Sebab kesatuan tubuh Kristus, kesatuan dari anggota-anggota tubuh yang mengalami hidup dirubah, dibaharui, kemudian bisa dihubung-hubungkan. Paling sedikit anggota-anggota tubuh itu ada dalam pekerjaan pendamaian. Masih ingat contoh saya tentang ruas jari ini? Dia harus bisa berdamai satu dengan lainnya untuk dua ruas ini bisa dihubungkan oleh sendi. Ya, coba telunjuk saya ada 3 ruas, ada 2 persendian, ya, 3 ruas, 1, 2, 3, ada 2 sendi, 1, 2 yang menghubungkan 3 ruas. Sekarang untuk bagian ujung dari telunjuk jari saya, ya, sendinya cuma sebesar ini. Kalau telunjuk saya bagian ujung besarnya seperti jempol, tidak cocok dengan sendinya. Makanya supaya bisa cocok, dia harus berdamai, dia harus hidup dalam perdamaian, harus mau berdamai. Satu gereja belum tentu anggota gereja itu semua hidup dalam perdamaian. Namanya satu gereja, tapi belum tentu hidup dalam perdamaian. Tapi kalau menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, syaratnya paling rendah, paling kecil, sesama anggota harus hidup dalam pekerjaan pendamaian. Itu disebut kesatuan tubuh Kristus. Bukan satu gereja. Satu gereja ribuan orang pun jemaat itu belum tentu hidup dalam perdamaian. Belum tentu ada saling perdamaian di antara mereka, belum tentu ada saling menghormati, belum tentu ada saling menasehati, belum tentu ada saling menghargai. Dalam gereja kan lain kali baku, saling menyimpan sakit hati, saling memfitnah, saling menjelekkan, padahal satu gereja. Tapi dalam satu tubuh Kristus tidak bisa. 1 Korintus 12 mengajar menjadi satu kesatuan tubuh Kristus itu ada saling perdamaian, ada saling menghargai, saling mengasihi, bukan saling menghinakan. Mana bisa saya harus menghina jari kelingking saya karena kecil, sementara jempol saya seperti ini? Tidak bisa kan? Coba kalau dikasih jari kelingking sebesar jempol, semua jari tangan sebesar jempol, seperti apa jari kita? Pekerjaan sesama anggota tubuh begitu juga. Ketika tangan kanan tidak mampu mengangkat suatu beban, tangan kiri bisa membantu. Pernah tidak ketika tangan kanan mengangkat, kemudian kamu tidak mampu mengangkat, kemudian tangan kirimu yang menghina? Enggak kan? Enggak pernah ada itu. Orang yang tidak waras pun masih bisa menggunakan anggota tubuh secara bersamaan. Ketika dia mengangkat dengan tangan kanan tidak bisa, dia gunakan tangan kiri. Itu orang tidak waras. Masih seperti itu. Makanya saya heran kalau kita adalah orang Kristen yang waras. Kata Alkitab, tapi kita tidak bisa bekerja sama. Ya enggak? Orang waras, orang tidak waras secara lahir, secara fisik, tangannya masih dia bisa tahu gunakan. Pernah Anda lihat di pasar? Ada orang yang sudah punya buntelan di belakang, tasnya sudah sekian besar, bicaranya tidak karuan, tapi ketika dia mau makan sesuatu, ya, makan sesuatu yang dibungkus, dia pegang dengan dia buka dengan tangan kanan. Dia tidak buka dengan mulut. Orang waras lain kali begitu, buka sesuatu malas pakai tangan kanan. Pernah kamu begitu?
Hati-hati loh itu. Kan begitu. Ayo jujur saja. Nah kalau orang Kristen mengaku waras, saya waras terhadap firman, sadar dengan firman, praktek hidupnya belum bisa saling menghargai, masih saling menghina, saling memfitnah, itu saya mau katakan itu Kristen yang tidak waras, rohani yang tidak waras, rohani yang tidak sehat. Walaupun otaknya waras, tapi kelakuannya tidak waras, tidak sehat, tidak sesuai dengan firman. Semoga kita mengerti ini. Ya, semoga kita mengerti. Jadi berada dalam satu kesatuan tubuh Kristus itu bukan satu gereja. Satu gereja tidak identik, tidak harus satu gereja. Oh pasti satu tubuh Kristus, belum tentu. Belum tentu, saudaraku. Kalau satu gereja iya. Makanya saya bilang satu gereja dengan satu tubuh Kristus itu berbeda. Kalau satu tubuh Kristus, kebaktian Betson kita sementara di pasal 4. Hendaklah kamu mulai ayat 2 sudah diingatkan. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkan kasihmu dengan saling membantu. Kemudian selanjutnya, hendaklah kamu memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu Allah, satu baptisan, satu iman, satu pengharapan, dan seterusnya. Dan itu semua satu. Itu satu kesatuan tubuh. Satu gereja bukan begitu. Satu gereja, gereja apa? Gereja Pentakosta Tabernakel. Tapi di luar sana orang bilang, kenapa ya? Orang satu gereja tapi saling menjelekkan, saling memfitnah. Itu satu gereja. Itu tidak perlu heran. Karena itu kita mau hidup ini beribadah bukan hanya satu gereja. Kita mau lewat pengajaran mempelai, kita mau dijadikan satu kesatuan tubuh Kristus, di mana seluruh anggota antara satu yang dengan yang lain hidup dalam perdamaian, hidup dalam pembaharuan, hidup dalam penyucian, hidup mengalami keobahan. Itu yang Tuhan mau. Ada banyak hal yang harus dibaharui, ada banyak hal yang harus dirubah. Tapi paling sedikit kita tidak bertahan pada tabiat manusia lama. 1 Petrus 2 ayat 1. Itu paling sedikit. Tanda-tanda manusia lama ini dibuang. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Paling sedikit. Kalau kita mau menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, tanda manusia lama ini harus dibuang, harus disingkirkan, ditanggalkan. Itu paling sedikit untuk menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang baru. Ya, coba itu bayi yang baru lahir, mukanya pernah lihat satu, kalau di sini jarang saudara lihat, di bayi-bayi kalau di rumah sakit besar itu ada, makanya ditaruh nama semua. Tempat tidur bayi yang kecil ditaruh nama, karena kalau cuma melihat mukanya sama semua. Itu orang baru lahir ya begitu. Anak Tuhan mengalami kelahiran baru ya begitu. Semua indah. Ya, semua indah, semua menyenangkan. Tapi kalau dia sudah tumbuh besar seperti saya, tanah manusia lama sudah belia. Kan begitu. Ayo. Ya, nanti kita bicara, masih kita bicara ini soal pengertian mengumpulkan gandum jelai yang tercecer. Tapi kita sudah memasuki yang
pengertian nomor 2, gandum tercecer itu kehidupan yang jatuh dalam dosa. Gandum tercecer itu kehidupan yang ada di luar persekutuan tubuh Kristus. Saya katakan di luar persekutuan tubuh, tidak tergembala, bukan satu gereja, di luar tubuh Kristus. Jadi bisa satu gereja. Makanya selalu saya bilang, jangan heran kan, jangankan jemaat, lain kali ada di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan juga masih begini, ngakunya satu pengajaran. Ya benar, nggak bisa ditutupi kok. Ngakunya satu pengajaran tapi masih saja belum habis-habis itu tanda manusia lama. Ya, saling mengakui saya yang benar, di sana yang salah. Masih saja terjadi sampai hari ini. Bukan cuma satu gereja, bukan cuma satu organisasi, satu pengajaran, tapi belum satu tubuh Kristus. Karena itu menjadi satu tubuh Kristus tidak gampang, itu melewati proses perjuangan. Dari yang besar harus menghargai yang kecil harus menghormati yang besar, kan begitu. Harus bisa saling menerima karena firman, bukan saling menjelekan. Jadi jangan heran ya kalau tadi saya katakan saya tidak menghakimi hamba-hamba Tuhan, tidak. Saya cuma mau mengatakan kalau tadi saya bicara satu gereja satu tubuh itu berbeda. Kalau satu tubuh Kristus itu betul-betul kehidupan yang sudah diikat oleh kasih, dihubung-hubungkan, paling sedikit hidup dalam perdamaian. Satu gereja tidak. Kemudian saya bilang satu pengajaran belum tentu bisa menjadi satu tubuh Kristus, satu organisasi gereja. Karena itu saya menyebut hamba-hamba Tuhan. Di kalangan hamba-hamba Tuhan juga begitu. Karena itu saya berusaha, ya. Karena walaupun teriak-teriak pengajaran, kadang-kadang prakteknya justru suka merendahkan, suka menghina. Ini anak betul. Suka menganggap diri yang paling benar di antara orang lain. Ini yang tidak boleh. Kita dalam pengajaran menuju kepada satu kesatuan tubuh Kristus, itu sudah harus dimulai dengan hidup dalam perdamaian, saling menghargai, saling menopang, saling mengasihi, saling membangun untuk terwujudnya satu tubuh Kristus yang besar. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri.